Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal, Stambuk F551-18208. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik representatif yang biasa digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik representatif yang biasa digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah tentang pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tersebut, dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada di dalam lingkup masalah tersebut. Adapun tujuan dari pohon keputusan, yang pertama, mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Kedua, menganalisa nilai risiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah. Adapun definisi dari pohon keputusan. Pohon keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon keputusan tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Adapun manfaat dari pohon keputusan, yang pertama, membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Kedua, mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan variabel target. Ketiga, memadukan antara eksplorasi data dan permodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses permodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Adapun tahapan dari pohon keputusan, yang pertama, definisikan dan rinci masalah secara jelas. Kedua, gambarkan struktur dari pohon keputusan. Tiga, tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Empat, tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. 5. Selesaikan masalah dengan perhitungan expected monetary value atau EMV atau expected opportunity loss. Berikut kelebihan dari pohon keputusan. Yang pertama itu, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Kedua, eliminasi perhitungan yang tidak diperlukan. Karena menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel diuji hanya berdasar kriteria atau kelas tertentu. 3. Fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. 4. Dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlah sangat banyak, seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi dimensi tinggi ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal, tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Adapun juga kelemahan dari pohon keputusan, yang pertama itu terjadi overlap, terutama ketika kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak, menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. 2. Pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. 3. Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. 4. Hasil kualitas keputusan yang didapat metode
pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Berikut kriteria dari pohon keputusan. Yang pertama itu Expected Monetary Value atau EMV adalah suatu kriteria yang memanfaatkan probabilitas tentang terjadinya situasi masa depan dalam pemilihan alternatif keputusan. Kedua, seorang membuat keputusan harus menganalisis, menghitung perkiraan nilai moneter dari masing-masing alternatif dan memilih alternatif yang menghasilkan perkiraan nilai moneter yang paling tinggi. Kedua, expected loss. Dalam perhitungan expected opportunity loss digunakan informasi probabilitas situasi masa depan. Berikut tentang tabel keputusan. Tabel keputusan adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Algoritma yang berisi keputusan bertingkat yang banyak sekali sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur English atau pseudocode dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Dengan demikian, tabel keputusan efektif digunakan bila mana kondisi yang akan diseleksi di dalam program jumlahnya cukup banyak atau rumit. Berikut adalah struktur keputusan. Yang pertama, condition stop. Yang kedua, condition entry. Ketiga, action stop. Keempat, action entry. Yang pertama yaitu condition stop. Bagian ini berisi kondisi yang akan diseleksi. Kedua, condition entry. Bagian ini berisi kemungkinan dari kondisi yang akan diseleksi. Ketiga, action stop berisi pernyataan yang akan dikerjakan baik kondisi yang selesai terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Keempat, action entry digunakan untuk memberi tanda tindakan di mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Adapun langkah pembuatan tabel keputusan, yang pertama itu menentukan kondisi yang akan diseleksi. Kedua, menentukan jumlah kemungkinan yang akan terjadi. Ketiga, menentukan tindakan yang akan dilakukan. Keempat, mengisi condition entry diisi sedemikian rupa. Kelima, action entry diisi kolom demi kolom dari kolom pertama sampai ke kolom N.